Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Salam merdeka. Nah, kali ini saya akan menceritakan sisi lain dari Bung Karno, yaitu gaya humor Bung Karno. Nah, gaya humor Bung Karno itu seperti apa aja? Nah, kita akan berbicara yang ringan-ringan atau bercanda-bercanda yang secara ringan-ringan di sini, gitu ya. Oke. Nah, begini ceritanya. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang bernama Eddie Ellison, itu dari TVRI, itu ditugaskan untuk meliput siaran langsung yang ada di Istana Negara. Nah, seperti biasa, pemuda Eddie ini sebelum acara siaran berlangsung, biasanya mempersiapkan misalnya tata letak kamera, itu posisinya di mana, terus kabel-kabel mungkin supaya tidak berantakan, karena kalau berantakan nanti ditegur sama pengawal presiden, gitu ya. Nah, ketika pemuda Eddie ini sedang berjalan, gitu ya, menelusuri kabel ya yang menuju mobil van, gitu ya. Nah, ia tiba-tiba mendapat teguran keras. Hei, mana dadamu? Saya ulang lagi ya. Hei, mana dadamu? Kira-kira begitu suaranya. Nah, sontak pemuda Eddie kaget di sini dan langsung menjawab, "Siapa?" gitu, sambil membusungkan dada gitu. Nah, ternyata seorang yang menegur itu adalah suara Bung Karno atau Presiden Bung Karno, yaitu yang sedang jogging di Taman Istana Merdeka. Nah, kenapa Bung Karno menegur pemuda Eddie ini? "Hei, mana dadamu?" Nah, itu karena mungkin pemuda Eddie ini ya, itu jalannya tidak tegap, jadi jalannya agak menjorok begitu ketika menelusurin kabel-kabel tersebut. Nah, Bung Karno itu tidak suka ya seorang pemuda yang jalannya letoy, katanya. Tetapi pemuda itu harus berjalan tegap, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu bersikap gagah menantang masa depan, gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian cerita apa lagi selain itu? Itu pertama, mana dadamu? Gitu. Mungkin kalian juga pernah dengar, ini dadaku, mana dadamu? Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebagai bukti kecintaan Bung Karno terhadap rakyatnya, atau bukti kecintaan Bung Karno pada bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang penuh percaya diri, gitu ya, bukan sebagai bangsa yang terjajah, tapi menjadi bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi pemuda itu berdirinya harus tegap, gitu ya, jangan membungkuk begitu. Nah, kemudian cerita yang kedua begini. Mau tahu siapa yang berani menghadap Bung Karno ketika Bung Karno itu sedang marah-marah? Ya, namanya manusia pasti ada marahnya. Nah, ketika ada yang marah-marah itu ada seseorang yang diutus untuk menemuin Bung Karno di sini. Dan tidak semua orang berani menghadap Bung Karno ketika Bung Karno itu sedang marah ya. Nah, ternyata pemuda itu namanya Prihatin. Ya, Prihatin. Ia merupakan seorang anggota polisi pengawal pribadi presiden. Dialah yang selalu disuruh untuk menghadap Bung Karno apabila sang presiden sedang marah, gitu ya. Biasanya ya Prihatin ini kalau menghadap ketemu dengan Presiden Soekarno, karena Bung Karno sedang marah, ya otomatis dia kena semprot, artinya dia kena marahnya juga, gitu ya. Namun dia itu kalau dimarahin, dia selalu diam aja, gitu ya.
Nah, ini turut prihatin ya jadinya ya. Nah, suatu hari ketika di Istana Tapak Siring, yaitu di Bali ya, Bung Karno mengatakan kepada Mangil itu ini ya, apa namanya, pengawal pribadi presiden, bahwa ia prihatin. Wah, prihatinnya gini, prihatin. Bung Karno juga prihatin di sini. Karena prihatin itu selalu menjadi korban, dalam tanda kutip ya. Jadi korban kemarahannya Bung Karno. Kalau Bung Karno ketika lagi marah, yang disuruh ngadap adalah dia gitu ya, adalah si prihatin ini. Nah, hari itu Bung Karno berkata kepada Mangil, dan Bung Karno bilang pada Mangil ya, Mangil, saya akan janji mengajak prihatin ke luar negeri kalau ada lawatan kenegaraan. Dan memang sudah akhirnya kejadian ya, ketika Bung Karno ke Kanada, prihatin itu ikut dibawa serta ke Kanada. Itulah buah dari kena semprotnya Bung Karno di Kanada. Oke, yang berikutnya kita ada cerita lagi, yang ketiga nih, cerita ketiga. Pada suatu ketika Bung Karno harus menjemput tamu besar, yaitu dari luar negeri. Di mana? Kalau sekarang itu Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau zaman dulu itu adanya di Kemayoran, itu namanya Bandara Kemayoran. Itu Bung Karno mengendarai mobil sedan dengan kap terbuka. Nah, gitu ya. Jadi Bung Karno mengendarai mobil dengan sedan yang kap terbuka. Nah, pada saat ajudannya yang bernama Kolonel Sugandi itu menutup pintu mobil, gubrak gitu ya, ternyata Bung Karno itu masih memegang bagian dari pintu mobil. Jadi langsung sontak wow gitu ya. Jadi kaget gitu Bung Karno, karena pintu mobilnya itu ditutup demikian kencangnya oleh Sugandi, dan otomatis jarinya Bung Karno itu kejepit. Waduh, ini betapa inunya ya, atau sakitnya atau ngerinya itu ketika ketutup oleh pintu mobil. Dan jangan bayangkan mobil zaman dulu dengan sekarang ya. Zaman dulu itu pintu-pintu mobilnya sangat keras dan kuat gitu. Namun demikian, walaupun Bung Karno menahan sakitnya ya, dari jari-jarinya yang kena pintu mobil, untuk menghormati tamunya, Bung Karno menahan rasa sakitnya. Ya. Gak tahu dia jarinya tangan kanan atau kiri. Kemungkinan sih tangan kanan ya. Karena dia itu melambai-lambaikan tangannya kepada ribuan rakyat yang berjajar di pinggir jalan. Dia sambil kesakitan gitu ya, sambil nahan sakit karena jari itu kena pintu mobil gitu ya. Jadi meskipun sedang sakit, tapi dia tetap senyum gembira gitu ya, menyambut rakyat yang berjajar di jalan, menyambut tamu besar dari luar negeri gitu ya. Nah, pernah pula ada insiden lain nih tentang mobil juga ya. Pernah pula terjadi insiden akibat keteledoran sopir ya. Ya zaman dulu mungkin berbeda dengan sekarang ya. Jadi protokolernya belum seperti yang sekarang ya. Dan mobilnya juga beda zaman dulu dengan sekarang. Terjadi keteledoran dari sang sopir. Jadi Bung Karno belum sepenuhnya turun, kakinya itu belum sepenuhnya turun, tapi mobilnya itu mau jalan aja gitu ya. Dia udah berhenti gitu ya, dikiranya Bung Karno udah turun, ternyata baru separuh turun gitu. Nah, sontak otomatis Bung Karno terseret oleh mobil. Nah, ini ada untungnya ya. Untung, bahasa Indonesia itu suka untung ya, suka beruntung. Nah, untung beberapa pengawalnya itu cekatan, langsung berteriak stop gitu ya, bilang ke sopirnya gitu. Dan sopirnya pun mengeremkan mobilnya cut gitu ya. Dan andai saja tidak di stop, ya bisa keseret dan berbahaya gitu ya. Nah, ini cerita humor yang memang tragis di sini ya. Ya, akibat ulah yang hal-hal yang kecil-kecil tapi bisa berakibat fatal di sini. Nah, kita akan bercerita selanjutnya. Ya. Kali ini kita akan
cerita humor Bung Karno dalam 4 episode cerita ya. Nanti akan kita lanjut di kemudian hari, insya Allah. Nah, ketika pemerintahan Indonesia itu berada di Jogja, nah, di halaman istana itu ditumbuhin beberapa jenis pohon-pohonan. Nah, waktu itu ya, seperti buah mangga, ada jambu, ada sawo, dan lain sebagainya. Nah, ini ceritanya nih cerita pohon sawo nih. Nah, setiap datang masa panen itu Bu Fatmawati ya, istrinya Bung Karno, itu selalu membagi-bagikan buah kepada staf maupun pengawal ataupun karyawan lainnya gitu ya. Nah, mungkin karena tak sabar ya, ada seorang anggota polisi pengawal pribadinya Bung Karno itu melihat buah sawo. Ini cerita pohon sawo tadi ya. Jadi ada pohon sawo, lalu si pengawalnya itu melihat, wih, ini pohon sawo ini ada yang matang nih. Lalu naiklah si polisi tadi ya, anggota polisi pengawal presiden. Dia nggak sabar ingin metik, padahal nanti juga akan dipetik juga, mau dibagi-bagiin juga gitu ya. Nah, naiklah dia memanjat pohon sawo itu. Nah, ketika sampai di atas, ternyata itu Bung Karno sedang inspeksi. Jadi sedang keliling lah gitu ya, melihat sekeliling istana seperti apa. Nah, ketika si polisi ini yang sudah berada di atas pohon ini melihat, di bawah ada Bung Karno. Nah, tahu Bung Karno sedang datang mendekati pohon, sang pemanjat itu tak berani turun. Nah, tetapi tetap dia berada di pohon dan dia makin pura-pura diem gitu ya, supaya nggak kedengaran kresek-kresek gitu, supaya yang di bawah itu nggak lihat, supaya Bung Karno itu nggak lihat dia. Nah, ternyata ya ketahuan juga ya. Terus Bung Karno itu tidak menoleh ke atas dulu, tapi Bung Karno menyapa ke polisi yang lainnya yang berada di bawah. Dia bilang, wah, itu rupanya buah sawo itu ini ya, nambah ya buah sawonya ya. Gitu katanya. Jadi buah sawonya itu jadi bertambah banyak gitu. Lalu si polisi yang ada di bawah tadi yang diajak bicara Bung Karno ketawa gitu, lihat temannya yang ada di atas. Sehingga yang diajak bicara pun tadi ketawa ya, dan yang di atas itu ketakutan dan senyum-senyum juga gitu melihat Bung Karno bercandain seperti itu gitu ya. Lalu kemudian Bung Karno berkata begini ke orang yang sedang naik dan polisi yang ada di bawah itu, Bapak kan sudah bilang gitu ya, nanti kalau buahnya sudah matang itu pasti dibagi-bagi. Tapi kalau tak sabar, ya pindahkan saja ke pohonnya ke asrama kalian gitu ya, ke dekat asrama gitu. Jadi biar lebih dekat gitu. Jadi bercandanya seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian juga canda bersama Bung Karno kali ini. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya.